Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada Bapak Jojo selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika 1. Saya, Hadianto, sebagai perwakilan kelompok 4, ingin membahas dengan tema analisis penerapan hukum termodinamika 1 dalam efisiensi energi pada penggunaan penanak nasi. Termodinamika membahas tentang sistem kesetimbangan atau equilibrium yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem. Keadaan. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks penanak nasi, energi listrik yang digunakan untuk memanaskan elemen pemanas diubah menjadi energi panas. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air dan memasak nasi. Lalu dasar teori yang kami ambil di sini ada 5. Yang pertama, hukum termodinamika 1, yaitu hukum kekalan energi. Yang kedua, perbedaan hukum termodinamika 1. Lalu yang ketiga, penerapan hukum termodinamika 1 pada penanak nasi. Keempat, prinsip operasi penanak nasi. Lalu yang terakhir, bentuk persamaan sistem penanak nasi dengan first law thermodynamics atau hukum pertama termodinamika. Lalu apa sih itu hukum termodinamika 1? Hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Misalkan pada gambar di sampingnya, yaitu energi masuk atau in adalah energi panas. Energi out atau energi keluarnya adalah energi uap. Lalu delta E sistemnya yaitu proses mendidihnya air. Nah, di sini ada 3 perbedaan hukum termodinamika 1. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka, termodinamika adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Pertukaran ini terjadi melalui pembatas yang bersifat permeable, yaitu pembatas yang memperbolehkan pertukaran benda. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup termodinamika adalah sistem yang memungkinkan pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak memungkinkan pertukaran massa. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah sistem terisolasi. Jika pada sistem terbuka dan tertutup masih terjadi interaksi antar sistem dan lingkungan, maka tidak dalam sistem terisolasi. Dilansir dari Pisces Liber Trades, sistem terisolasi benar-benar terpisah dari lingkungannya. Di energi dan materi tidak dapat masuk maupun keluar dari sistem. Artinya, materi dan energi panas dalam sistem akan tetap sama tanpa ada pertukaran dengan lingkungannya. Selanjutnya, penerapan termodinamika 1 pada penanak nasi. Lalu penanak nasi itu apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya yang kita tahu adalah rice cooker. Nah, ketika penanak nasi dinyalakan, energi listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas. Energi yang dihasilkan oleh elemen pemanas mengalir ke air yang di dalam wadah, meningkatkan suhu air mencapai titik didih yang dibutuhkan pada proses pelunakan beras yang akan menjadi nasi. Proses ini menggambarkan bagaimana energi berpindah dari satu sistem, yaitu energi listrik, ke sistem lainnya, energi uap, energi panas, dalam air dan nasi. Selama proses memasak, ada perubahan energi dalam bentuk panas yang diserap oleh nasi dan air. Jadi, sistem penanak nasi adalah contoh yang baik untuk menerapkan hukum pertama termodinamika, di mana energi dari sumber listrik diubah menjadi energi panas yang diperlukan untuk memasak nasi. Lalu sini adalah hanya sebagian besar atau sebagian dari sistem terisolasi pada penanak nasi. Penanak nasi ini bisa juga dibilang sebagai sistem terisolasi. Mengapa demikian? Pada saat beras yang sudah menjadi nasi, ia akan menjaga temperaturnya konstan sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius tanpa adanya gangguan atau efek dari lingkungannya. Maka demikian,
Penanak nasi atau rice cooker dapat dilihat sebagai contoh penerapan prinsip-prinsip termodinamika, meskipun tidak sepenuhnya terisolasi. Dalam konteks ini, penanak nasi berfungsi sebagai sistem tertutup di mana terjadi pertukaran energi panas, tetapi tidak ada pertukaran materi dengan lingkungan luar saat proses memasak berlangsung. Lalu pada di gambar yang sebelah kiri ini adalah komponen-komponen pada rice cooker atau penanak nasi. Yang pertama, yang paling atas, yang pastinya tutup daripada penanak nasi. Lalu ada yang namanya panci, yang dimana itu diposisikan di dalam sebuah sistem rice cooker. Lalu ada lagi pegangan, ada lagi yang namanya body rice cooker, lampu penunjuk, penunjuk rice cooking, penunjuk keep warm, dan saklar. Lalu di sini ada namanya proses batas sistem pada nanar nasi, yaitu terdapat dengan rumus E in dikurang E out sama dengan delta E, yaitu E in-nya itu adalah energi listrik, atau energi masuknya adalah energi listrik, energi keluarnya ada dua, energi uap dan energi cahaya. Lalu delta E sistemnya adalah proses pematangan nasi. Dapat dilihat dari gambar sebelah kanan ini, yaitu terlihat kami seumpamakan rice cooker berbentuk kotak dan di atasnya adalah ruang untuk keluarnya uap. Lalu yang bentuk kotak dan kotak kecil dua itu lampu petanda proses masak beras menjadi nasi dan prosesnya matang pada nasi. Oke, selanjutnya. Nah, sini adalah cara kerja daripada penanak nasi. Yang pertama pastinya colokan pada rice cooker itu dicolok kepada sumber listrik. Lalu nanti disambungkan ke sistemnya. Nanti akan dibaca oleh indikator warna merah ini atau warna hijau. Ketika sudah tersambung oleh listrik atau sumber dayanya, maka indikator daripada rice cooker ini akan menyala. Lalu ketika beras sudah masuk ke dalam panci, lalu dengan airnya juga, lalu tutup dengan tutupnya, lalu dipencet dengan saklar ini. Saklar itu dipencet ke bawah untuk menyalakan termostatnya atau proses pemasaknya. Nanti ketika sudah matang nasinya, termostat itu akan berbunyi bahwasanya nasi ini sudah matang dan ditandai dengan lampunya yang sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya. Nah, di sini adalah studi kasus pada penanak nasi atau persamaan yang ada dalam penanak nasi, yaitu delta U ditandai dengan perubahan energi dalam, Q itu adalah kalor, WS atau itu adalah usaha sistem. Pada rumus ini satu yang digunakan adalah satuan joule. Kesimpulan pada pemaparan materi ini adalah hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Selain berubah bentuk, energi juga dapat berpindah baik dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Penerapan hukum termodinamika 1 memiliki perbedaan pada setiap sistem, yaitu pada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem yang ada pada penanak nasi mengubah energi listrik menjadi energi panas. Penanak nasi atau rice cooker dapat dilihat sebagai contoh penerapan prinsip-prinsip termodinamika, meskipun tidak sepenuhnya terisolasi. Komponen-komponen yang ada pada penanak nasi diantaranya rice cooker, main body, program menu, intercooking pan, heating plate, dan termostat. Lalu selanjutnya akan ada video pemaparan tentang proses-proses penggunaan rice cooker. Mohon ditonton.
Sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah anggota-anggota dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.